Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2828, Pertempuran menentukan dimulai, situasi putus asa surga. Lebih dari selusin sosok saat ini bergerak cepat di udara. Pertempuran hebat itu berada di titik ledakan. Lusinan angka ini secara alami adalah 15 pusat kekuatan Kaisar Realm dari Surga 1. Saya katakan, kami menyematkan semua harapan pada Saint Sovereign Heaven yang sangat kecil. Bukankah itu menganggap hal-hal sedikit terlalu sepele? Kata Lu Feng. Lu Feng adalah sosok nomor 3 tentara surga 1, statusnya kedua setelah Dan Fei dan Zuo Chen. Meskipun Ye Yuan bergabung dengan aliansi belum lama ini, dia memberikan jasa yang luar biasa dan menciptakan terlalu banyak keajaiban yang mustahil. Situasi saat ini, selain berjudi, kita juga tidak punya pilihan lain. Huhu, Wei Liang, apakah kamu tidak menoleh ke arah Ye Yuan sebelumnya? Mengapa Anda berbicara untuknya sekarang? Dan Fei mencibir. Wajah tua Wei Liang memerah, dan dia berkata, bagaimanapun, aku merasa anak ini percaya diri. Lu Feng mendengus dingin dan berkata, bagaimana mungkin Saint Sovereign Heaven tengah bisa menghancurkan lorong spasial? Ingin menghancurkan lorong spasial, itu setidaknya harus mengumpulkan serangan kekuatan penuh dari 5.000 Saint Sovereign Heavens sebelum itu bisa dicapai. Petik 2. Dan Fei mengangguk dan berkata, di Ye Yuan di sana, itu hanya solusi yang lahir dari keputusasaan. Kursi ini tidak menyimpan banyak harapan. Tentara Saint Sovereign Heaven juga tidak memiliki harapan. Yang terpenting tetap di pihak kita. Pada saat itu, saya akan mengikat dua kaisar langit yang luas dan menciptakan kesempatan untuk Anda semua. Begitu ada kesempatan, kalian segera keluar dari medan perang dan pergi menghancurkan lorong spasial. Mendengar ini, semua orang terdiam. Mereka tahu bahwa Dan Fei berencana untuk menukar secercah kesempatan dengan kematian. Tiba-tiba, sosok melintas, dan lebih dari 10 sosok menghalangi jalan. Ekspresi Dan Fei menjadi gelap dan dia berkata dengan suara dingin, Li He, pertempuran ini, tidak ada istirahat sampai kita mati. Yang di depan justru adalah pemimpin ras darah, Li He. Dan Fei, kamu dan aku juga sudah dianggap kenalan lama. Bisakah kita masih tidak saling mengenal? Dengan kekuatan kita, paling-paling kita bisa binasa bersama. Tapi, setelah kamu mati, kursi ini tidak akan mati. Li He berkata dengan senyum santai. Hanya ada begitu banyak pembangkit tenaga Kaisar Realm. Dan Fei dan Li He juga musuh lama, saling mengenal. Jika pembangkit tenaga listrik Kaisar Realm biasa diancam seperti ini, maka mereka pasti akan takut. Tapi ancaman semacam ini sama sekali tidak dianggap sebagai ancaman bagi ras darah. Itu karena mereka tidak bisa membunuh lawan. Apakah kamu akan mati atau tidak, kita hanya akan tahu setelah bertarung. Dan Fei berteriak dingin dan hendak menyerang. Tapi Li He tidak terburu-buru dan berkata sambil tersenyum, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru, Dan Fei. Lawan Anda bukan hanya kursi ini saja. Kali ini, kursi ini bahkan menemukanmu lawan. Saat berbicara, ada getaran di kehampaan. Sosok elegan lainnya melangkah keluar dari kehampaan. Melihat kedatangannya, pupil Dan Fei mengerut, dan dia menghirup udara dingin dan berkata, pakaian teratai. Seorang wanita mengenakan jubah panjang berwarna darah, memberi orang perasaan dingin tapi menakjubkan. Dia memandang Dan Fei, menggunakan nada bicara saat dia berkata dengan dingin, Dan Fei, kursi ini telah datang, jadi kamu sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkan lorong spasial. Menyerah pada ini, mundur sekarang, dan kursi ini masih bisa meninggalkanmu dengan hidupmu. Ekspresi Dan Fei sangat jelek, dan dia berkata dengan suara serius, bermimpilah. Bahkan jika aku mati, kursi ini juga tidak akan membiarkan perlombaan darahmu berhasil. Lotusware acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, lupa memberitahumu, tapi Lord Mei sudah memasuki lorong. Dia akan tiba paling lama sehari. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi semua pembangkit tenaga surgawi berubah dengan liar. Mei adalah salah satu kaisar sakra 10 surga dari ras darah. Saint Sovereign Heaven Realm, 100 peringkat teratas disebut Saint Sovereign 100 Suns. Sementara kaisar sakra Heaven Realm memiliki peringkat yang sama, itu adalah kaisar sakra 10 surga. Kaisar sakra 10 surga,
mereka adalah 10 orang terkuat di alam surga Kaisar Sakra. 10 orang ini adalah tokoh utama yang reputasinya benar-benar dapat mengguncang langit, kekuatan mereka sangat hebat hingga ekstrim. Mei menduduki peringkat ke-10. Dia adalah seorang tukang daging yang terkenal, kekuatannya luar biasa. Pembangkit tenaga Heaven One yang mati di tangannya terlalu banyak untuk dihitung. Mungkin memasuki lorong spasial menunjukkan bahwa lorong spasial sudah sangat stabil. Perlombaan darah mengirimnya, itu untuk memainkan peran menstabilkan dunia. Jika dia benar-benar datang, maka pertempuran ini tidak lagi menegangkan. Jika kamu merasa bahwa kamu dapat mengambil lorong dari tangan kursi ini dalam sehari, maka kamu bisa datang dan mencobanya dengan baik, Lotusware masih berkata dengan dingin. Tapi Dan Fei sudah terbakar dengan kecemasan di hatinya. Sama sekali tidak ada harapan baginya mengenai hal ini. Kekuatan Lotusware, dia jelas tentang hal itu. Dia bahkan 30% lebih kuat dari Li He. Kedua kelas berat yang hebat ini bergabung, pihak mereka di sini sama sekali tidak memiliki harapan. Kalau begitu hanya mengandalkan pasukan Saint Sovereign Heaven di sisi itu. Tapi, dengan stabilitas lorong saat ini, 5.000 orang mungkin tidak akan bisa menghancurkannya juga. Bahkan jika mereka bisa menjatuhkannya, bisakah mereka melewatinya? Mungkinkah surga benar-benar ingin surga satu benua saya binasa? Gelombang keputusasaan tidak bisa membantu bangkit di hati Dan Fei. Tiba-tiba, sebuah sosok melintas di benaknya. Ye Yuan. Dia mengatakan bahwa dia bisa menghancurkan lorong spasial. Bisakah dia benar-benar melakukannya? Tidak, itu tidak mungkin. Surga Saint Sovereign yang sangat kecil, tidak mungkin menghancurkan lorong spasial yang stabil seperti itu. Tapi anak ini telah menciptakan keajaiban berkali-kali. Mungkin kali ini, dia bisa melakukannya juga. Tidak tahu mengapa, sedikit harapan muncul di hati Dan Fei. Dia berharap bocah ini benar-benar bisa menciptakan keajaiban. Tiba-tiba, tatapannya menjadi dingin, dan dia berteriak dengan keras, "Semuanya, ikuti aku untuk membunuh musuh." Demi kemuliaan surga, tidak ada penyesalan dalam kematian. Tidak ada penyesalan dalam kematian. Semua pembangkit tenaga Kaisar Realem berseru serempak, menyerbu menuju perlombaan darah. Hahaha, kalian sekelompok sampah ras darah. Kakekmu yang berkata sebelumnya, setelah menerobos surga penguasa sejati, aku pasti akan membunuh kalian semua sampai kalian menangis untuk ayah dan ibumu. Lemah. Terlalu lemah. Di atas kekosongan, itu adalah jarak dekat. Tentara surga satu dan tentara ras darah bertempur dalam jarak dekat. Pembunuhan itu sangat tragis. Dalam pertempuran ini, kedua belah pihak harus menaklukkan atau mati. Tidak ada jalan mundur sama sekali. Setiap prajurit berjuang untuk hidup mereka. Tombak panjang yang King dipenuhi dengan tekad yang menjulang, membunuh 3 surga penguasa sejati ras darah sampai mereka terus kehilangan tempat. Oleh karena itu, dia mulai pamer lagi. Terakhir kali, setelah Ye Yuan memberikan perawatan untuknya, Yang King mendapat berkah datang kepadanya dalam penyamaran kemalangan dan akhirnya menembus lapisan terakhir kertas kaca jendela, menerobos ke alam surga penguasa sejati. Setelah mencapai True Sovereign Heaven, kekuatan tempur Yang King melonjak dan bisa langsung berurusan dengan pusat kekuatan True Sovereign Heaven Tengah. Sekarang, dia bertarung sendiri dengan 3 puncak besar True Sovereign Heavens yang lebih rendah. Dia membuat lawannya kewalahan sampai mereka tidak bisa bernapas. Saat dia sedang senang dengan dirinya sendiri, raungan naga memotong cakrawala, menabrak salah satu surga penguasa sejati. Ledakan, surga penguasa sejati yang lebih rendah itu langsung dihancurkan menjadi awan kabut darah. Komandan Besar Ye Yuan perkasa dan mendominasi. Kekuatan tempur Komandan Agung Ye Yuan tidak tertandingi, mendominasi dunia. Bunuh, bunuh, bunuh. Perlombaan darah hanyalah sekelompok ayam tanah liat dan anjing tembikar, bunuh. Petik 2. Setelah pukulan, serangkaian sorakan hiruk-pikuk datang. Semangat tentara Heaven One naik ke puncak sekaligus. Saat ini, Ye Yuan telah menjadi pilar spiritual dari pasukan Heaven One. Setiap gerakan dan tindakannya mempengaruhi moral para prajurit. Pukulan ini sebelumnya, Ye Yuan membunuh surga penguasa sejati sebagai surga penguasa suci. Seberapa mengesankan dan mendominasi itu. Karenanya, momentumnya melonjak. ARHH. Ye Yuan, kamu merebut pusat perhatian Sovereign Azureski lagi. Penguasa ini tidak akan membiarkanmu pergi. Yang King berteriak aneh. Pukulan Ye Yuan memang mendominasi barusan. Tapi,
Mampu membunuh surga penguasa sejati dengan satu pukulan adalah karena Yang King menghabiskan sebagian besar energi lawan. Hanya saja para prajurit itu tidak peduli sama sekali. Orang itu dibunuh oleh Ye Yuan. Mereka mengakui Ye Yuan. Yang King awalnya senang dengan posturnya tetapi dibayangi oleh Ye Yuan sekaligus. Dia tidak bisa menahan depresi yang ekstrim. Bab 2829, yakinlah, saudara-saudara. Semua komandan True Sovereign Heaven, bunuh bocah itu dengan cara apapun. Blood Spirit jelas menyadari bahaya Ye Yuan juga. Pada saat pertama Ye Yuan meledak, dia memberi perintah untuk membunuh Ye Yuan. Tapi sejumlah besar pembangkit tenaga listrik True Sovereign Heaven berkerumun di sekitar Ye Yuan. Para komandan itu, para komandan besar, serta Ming Yi, panglima tertinggi ini, tampaknya telah melepaskan Komando 4, berkumpul di sekitar Ye Yuan satu demi satu. Adik Ye, Agung ini akan mengembalikan kehidupan ini kepadamu. Semoga Anda tidak mengecewakan Agung ini. Petik 2. Song Miao, apakah kamu gila? Huhu, hidupku ini bukan lagi milikku sejak lama. Selama itu bisa menghentikan pertumpahan darahmu, untuk apa hidup yang malang itu diperhitungkan? Song Miao langsung memisahkan diri dari medan perang dan bertarung bersama dengan ras darah True Sovereign Heaven dengan kekuatan yang sama. Kedua orang itu bertarung sampai langit terbelah dan bumi terbelah, melihat daging dan darah. Pada saat ini, Song Miao tidak menahan sedikit pun. Itu benar-benar gaya bertarung yang mempertaruhkan nyawanya. Bukan hanya Song Miao, Ming Yi sudah lama bentrok dengan Panglima ras darah, Blood Spirit. Dua pembangkit tenaga Kaisar Realem setengah langkah yang hebat bertempur sampai langit menjadi gelap dan bumi meredup. Blood Spirit ingin menerobos Ming Yi dan membunuh Ye Yuan, momok, ini, tetapi secara paksa disegel oleh Ye Yuan dengan gaya bertarung yang mempertaruhkan nyawa. Dia tidak punya waktu luang untuk hal-hal lain sama sekali. Perlombaan darah tidak takut mati, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka membiarkan orang lain membunuh mereka dengan bebas. Pembangkit tenaga listrik seperti Ming Yi, selama diberi kesempatan, dia akan sepenuhnya melenyapkan Blood Spirit. Kekuatan Blood Spirit adalah setingkat di atas Ming Yi. Tapi Ming Yi tidak peduli tentang terluka sama sekali dan bahkan tidak peduli diracuni dengan racun penghancur darah. Dia benar-benar memiliki gaya bertarung yang tidak memperdulikan nyawanya. Roh darah sangat terkejut di dalam hatinya. Apakah orang-orang ini semua gila? Kultivasi mencapai alam kuasi kaisar, seberapa sulitkah itu? Orang-orang ini sebenarnya tidak ragu untuk mati. Dalam sekejap, tubuh Ming Yi penuh dengan bekas luka. Sementara itu, Blood Spirit hampir hancur berantakan olehnya beberapa kali. Zhang Tua, aku akan mengunci orang ini. Anda tidak perlu peduli tentang saya. Langsung ledakkan kami berdua. Santo Sovereign Heaven satu pembangkit tenaga listrik menggunakan semua kekuatannya dan mengunci ras darah atas Saint Sovereign Heaven, membuatnya tidak bisa bergerak. Zhang Tua meneteskan air mata, tetapi dia membanting pukulan tanpa ragu sedikit pun. Bloodkin plus Heaven One Saint Sovereign Heaven segera berubah menjadi ketiadaan. Pembunuhan semacam ini terjadi di mana-mana. Medan perang itu seperti penggiling daging. Saint Sovereign Heavens yang kuat terlalu lemah untuk menghadapi persaingan di bawah penggiling daging ini. Pembangkit tenaga Heaven One sama sekali tidak peduli dengan kematian. Bahkan jika itu adalah kematian, mereka juga harus membuat luka serius pada darah. Meskipun tentara ras darah semua adalah pembangkit tenaga elit, mereka tidak tahan dengan kegilaan tentara surga satu juga. Jumlah pasukan Heaven One dapat terlihat berkurang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Namun, mereka tidak peduli sama sekali. Terutama tentara di sekitar Ye Yuan, ketika salah satu dari mereka mati, mereka akan digantikan oleh yang lain. Mereka seperti pisau tajam satu demi satu, menusuk dengan kejam ke dalam pasukan ras darah, merobek celah di pasukan ras darah dengan sangat cepat. Ledakan. Pembangkit tenaga listrik True Sovereign Heaven langsung dimusnahkan oleh ras darah. Otot-otot di wajah Ye Yuan berkedut, tetapi tangannya tidak melambat, mengeluarkan ras darah Saint Sovereign Heaven dengan masing-masing satu pukulan. Selama dia tidak bertemu dengan surga penguasa sejati, dia hanya seperti seekor harimau yang memasuki kawanan domba di pasukan ras darah, memotong semua perlawanan. Namun, surga penguasa sejati di sekitarnya berkurang satu persatu. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hatinya.
Kemampuan apa yang dia miliki untuk benar-benar dapat membuat orang-orang ini mempercayakannya dengan hidup dan mati. Demi satu kalimatnya, para prajurit Heaven One menggunakan hidup mereka untuk mengukir jalan berdarah. Ya, pembunuhan hiruk-pikuk seperti itu adalah demi membunuh celah di pasukan ras darah, untuk membiarkannya menyerang. Ming Yi, Song Miao, Zhao Chen, Qiao Yiping, dan bahkan Xiao San dan Dao Chen, mereka semua bertahan di sisinya. Semua 50.000 pasukan mengabaikan hidup mereka, hanya demi membuka jalan baginya. Hati Ye Yuan meneteskan darah. Hahaha, Komandan Besar Ye, nyawa Qiao Yiping diberikan olehmu. Saya akan mengembalikannya kepada Anda sekarang. Komandan Besar Ye, kamu harus menghancurkan lorong spasial dan menunjukkan kekuatan surgawi kita. Qiao Yiping sudah lama terluka dan diambang kematian. Saat ini, esensi surgawi mekar di tubuhnya. Dunia kecilnya runtuh dengan ledakan keras, langsung meniup darah di seberangnya menjadi beberapa bagian. Bloodkin itu masih ingin mengembun kembali, tetapi dia dibunuh oleh Zhao Chen dengan satu pukulan dan benar-benar musnah. Qiao Yiping itu, yang diselamatkan oleh Ye Yuan, benar-benar mati kali ini. Zhao Chen meneteskan air mata, tetapi tatapannya sangat tegas. Jelas, dia sudah lama terbiasa dengan kehidupan dan kematian seperti ini. Di medan perang, mereka sama sekali bukan pembangkit tenaga Saint Exalt, hanya umpan meriam. Jika kematian umpan meriam bisa memiliki arti, itu juga cukup bagus. Mereka tidak mampu menghadapi hidup dan mati. Hanya saja mereka tidak rela mati tidak cakap di ranjang sakit. Ye Yuan mengatupkan rahangnya erat-erat dan berkata dengan suara serius, "Kakak yang baik, Ye Yuan tidak akan mengecewakanmu." Di sana, Blood Spirit juga menyadarinya. Ekspresinya berubah, dan dia berteriak keras, "Abaikan yang lain. Semuanya, hentikan Ye Yuan bagaimanapun caranya." Di bawah perintahnya, tiba-tiba ada banyak kekuatan ras darah yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Ye Yuan. Hanya saja dia tidak peduli. Surga berdaulat sejati itu semua ditahan. Selama surga penguasa sejati tidak mengganggunya, dia akan bisa bergegas. Aura Ye Yuan meroket, satu kekuatan tinju demi satu menembak keluar, mirip dengan tepukan guntur. Saint Sovereign Heavens ras darah mati dalam gelombang. Dengan seberapa kuat ras darah itu, para prajurit itu juga tidak pernah mengalami pengalaman yang menyakitkan sebelumnya. Untuk sesaat, mereka benar-benar ditakuti oleh Ye Yuan. Siapa yang datang untuk mencari azab mereka? Ye Yuan berteriak dengan dingin, sosoknya tiba-tiba bergegas ke depan, mirip dengan Dewa Iblis. Prajurit ras darah di depan benar-benar membuka jalan tanpa sadar dan membiarkan Ye Yuan bergegas. Ketika Blood Spirit melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan untuk tidak menghentakkan kakinya dengan marah dan berkata dengan waspada dan marah, "Apakah kalian semua babi? Bunuh dia! Bunuh dia!" Meskipun dia juga tahu bahwa bahkan jika Ye Yuan bergegas, tidak mungkin menyebabkan kerusakan pada lorong spasial juga. Tapi ketakutan terhadap Ye Yuan di dalam hatinya masih membuatnya gelisah. Tetapi, bahkan jika dia gelisah, tidak ada yang bisa dia lakukan juga. Itu karena tentara ras darah sudah takut pada Ye Yuan. Beberapa tahun ini, pertempuran ras darah selalu luar biasa. Mereka belum pernah mengalami pertarungan yang begitu pahit sebelumnya. Oleh karena itu, kekuatan Ye Yuan sudah membuat mereka ketakutan. Sebaliknya, pasukan Heaven One memiliki momentum yang tak terhentikan dan tidak takut mati, dan benar-benar menekan ras darah untuk beberapa waktu. Seseorang harus memilih kesemek yang lembut untuk diuleni. Perlombaan darah Saint Sovereign Heavens juga jelas di hati mereka bahwa bahkan jika Ye Yuan pergi, itu juga tidak berguna. Kalau begitu, biarkan dia pergi. Selama yang lain tidak pergi, tidak mungkin bagi Ye Yuan sendirian untuk menghancurkan lorong spasial. Ye Yuan meninju lagi, langsung memusnahkan 3 ras darah Saint Sovereign Heavens di depannya yang tidak menginginkan hidup mereka. Sudah tidak ada orang di depan. Tentara ras darah terbunuh sampai dia melewatinya. Dia akhirnya keluar. Ming Yi menemukan adegan ini juga. Mengabaikan luka di tubuhnya, dia berkata dengan ekstasi liar, "Ye Yuan, cepat dan pergi. Serahkan sisi ini pada kami. Ye Yuan, itu dipercayakan padamu. Bahkan jika aku menghabiskan setetes darah terakhirku, lagu ini tidak akan membiarkan mereka maju satu langkah juga." Song Miao berkata dengan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Ye Yuan mengangguk dengan serius dan berkata dengan suara serius,
semuanya, yakinlah. Ye ini pasti tidak akan membiarkan darah saudara laki-laki mengalir dengan sia-sia. Petik 2. Selesai berbicara, sosoknya melintas, dan dia menghilang di depan semua orang. Bab 2830, ini begitu-begitu. Teknologi. Lotusware berteriak dengan lembut, lampu merah menyala di jari mungilnya. Kekuatan mengerikan langsung meledak di udara. Dan Fei, yang merupakan lawannya, langsung terpesona. Dan Fei memuntahkan darah dari mulutnya. Tidak ada titik yang tidak bercacat di tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Menghadapi pembangkit tenaga listrik seperti Lotusware, dia melepaskan semua kemampuannya dan juga tidak bisa menang. Kursi ini tahu rencanamu. Kamu sangat pekerja keras, tetapi hanya berdasarkan kekuatanmu, kamu tidak dapat mengikat kursi ini. Lotusware memandang Dan Fei, kata-katanya membawa ejekan samar. Dia secara alami tahu tentang rencana Dan Fei. Hanya saja sejak dia datang, tidak ada lagi harapan untuk Heaven One Alliance. Dan Fei sudah menggunakan jurus pamungkas terakhirnya, tapi dia masih belum bisa menandingi Lotusware. Li He dibebaskan. Zuo Chen dan Lu Feng bergandengan tangan sebelum mereka nyaris tidak berhasil melawannya. Adapun sisanya, itu bahkan lebih tanpa mengatakan. Pembangkit tenaga Kaisar Realm Heaven One Alliance semuanya telah jatuh ke dalam krisis. Dalam waktu kurang dari beberapa saat setelah Dan Fei meninggal, Lotusware akan bebas, dan bahkan lebih putus asa bagi yang lain. Dan Fei memiliki pandangan tegas, dan dia berkata dengan dingin, ini hanya kematian. Selesai berkata, dia mengabaikan luka di tubuhnya dan menerobos ke arah lorong spasial lagi. Tujuannya bukan untuk membunuh Lotusware. Itu hanya untuk menghancurkan lorong spasial. Sayangnya, dia tidak bisa melewati Lotusware. Tiba-tiba, sosoknya berhenti. Lotusware juga sedikit mengernyit dan berkata, ada ikan yang lolos dari jaring. Blood Spirit, orang ini, benar-benar tidak berguna. Hati Dan Fei bergejolak, mengetahui bahwa Ye Yuan yang bergegas. Pembangkit tenaga Kaisar Realm bisa merasakan langit dan bumi. Perasaan surgawi mereka mencakup radius yang sangat luas. Saat Ye Yuan datang, mereka menemukannya. Dan Fei membangunkan dirinya, tidak diragukan lagi melihat harapan di tengah keputusasaan. Melihat penampilan Dan Fei, Lotusware berkata dengan nada menghina, apakah kamu terlalu banyak berpikir? Surga Saint Sovereign yang sangat kecil, bahkan jika dia mencapai lorong spasial di sana, apa yang bisa dia lakukan? Terlebih lagi, kursi ini sudah merasakan bahwa Lord Mei sudah tidak jauh dari pintu masuk lorong. Alis Dan Fei sedikit berkerut. Ini bukan kabar baik. Begitu Mei tiba, bahkan jika Ye Yuan memiliki kemampuan untuk mengakses surga tertinggi, hanya ada kematian juga. Melihat perubahan ekspresi Dan Fei, Lotusware berkata dengan senyum ringan, sepertinya kamu masih menyimpan harapan pada anak kecil ini. Lupakan, kursi ini akan menghabisinya dan benar-benar memutus harapanmu. Ekspresi Dan Fei berubah liar, tapi sudah terlambat. Lotusware langsung menyerang. Dia hanya menjentikkan jarinya. Sebuah kekuatan mengejutkan merobek langit dan terbang langsung ke Ye Yuan. Pembangkit tenaga Emperor Fast Heaven, bahkan jika itu hanya serangan biasa, melenyapkan Saint Sovereign Heaven yang kecil tidak membutuhkan usaha sama sekali juga. Dan Fei tidak ragu sedikit pun, melemparkan telapak tangannya dengan keras. Kekuatan menakutkan yang sama terbang keluar dengan cepat, ingin mencegat kekuatan Lotusware. Lotusware juga tidak menghentikannya, tersenyum sedikit. Dia berkata, tidak ada gunanya. Surga Saint Sovereign yang sangat kecil tidak berbeda dengan nyamuk. Bahkan jika kamu mencegatnya, gempa susulan sudah cukup untuk membunuhnya beberapa kali juga. Ledakan. Suaranya belum memudar ketika ledakan keras datang dari cakrawala. Gelombang energi yang menakutkan itu tampak seperti kembang api, meledak sampai semua energi spiritual di langit bergetar tanpa henti. Pakaian teratai, kamu. Dan Fei sangat marah sampai ekstrim. Harapan yang baru saja dia lihat dicekik begitu saja. Dia mengerti bahwa tidak peduli seberapa menantang surga Saint Sovereign Heaven, itu juga tidak mungkin untuk bertahan hidup di bawah gempa susulan semacam ini. Hehe, sedikit menarik. Anda sangat marah. Sepertinya Anda benar-benar peduli dengan anak kecil Saint Sovereign Heaven itu. Sekarang, apakah Anda merasa sangat putus asa? Lotusware memiliki tawa yang langka saat dia berkata. Melihat keputusasaan lawannya memberinya rasa pencapaian yang luar biasa. Bukan hanya Dan Fei,
wajah Heaven One Emperor Realms lainnya semuanya terlihat putus asa. Sepertinya anak kecil ini memang agak berbeda dari yang lain. Namun, sudah tidak ada gunanya. Tiba-tiba, ekspresi Lotusware berubah, dan dia berteriak kaget, Tidak mati. Bagaimana ini mungkin? Aura Ye Yuan yang baru saja menghilang sebenarnya muncul kembali setelah menghilang. Selanjutnya, aura Ye Yuan sudah sangat dekat dengan lorong spasial. Kecepatan yang begitu cepat, sedikit kegembiraan liar muncul di wajah Dan Fei. Anak yang hebat, kamu hebat. Mencapai alam kaisar, Dan Fei tidak lagi memiliki suka atau duka sejak lama. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar ingin bertepuk tangan dengan gembira. Dia melihat ekspresi terkejut di wajah Lotusware dan merasa hebat. Sebelumnya, dia sama sekali tidak menganggap serius rencana Ye Yuan. Tapi sekarang, Ye Yuan sudah menjadi miliknya, harapan terakhir aliansi surga 1. Lotusware mendengus dingin, sosoknya bergerak dan hendak bergegas menuju Ye Yuan. Tapi, bagaimana mungkin Dan Fei mau menuruti? Sosoknya bergerak, menghentikan Lotusware. Dalam waktu yang dibutuhkan bunga api untuk terbang dari sepotong batu, kedua orang itu bertarung bersama sekali lagi. Jauh, Ye Yuan melihat ke langit dengan rasa takut yang tersisa di hatinya juga. Gelombang-gelombang energi tadi terlalu menakutkan. Untungnya, dia menggunakan aturan spasial sebelumnya untuk melarikan diri dengan manuver licik, lolos dari bencana ini. Untuk Ye Yuan berani menepuk dadanya dan mengatakan bahwa dia bisa menghancurkan lorong spasial, dia secara alami tidak berperahu. Pada kenyataannya, benar-benar tidak banyak di 33 surga yang bisa menandingi Mitian dalam hal pencapaian spasial. Mitian lahir dari kekacauan. Saat dia lahir, dia adalah hegemon realem. Pada masa jayanya, dia pernah mengembangkan aturan spasial ke ranah penyelesaian besar, membubung ke langit dan membuat terowongan di bawah tanah. Dia mampu melakukan apa saja. Menghancurkan lorong spasial sama sulitnya dengan naik ke surga ke orang lain. Tapi baginya, itu semudah membalikkan tangannya. Dia memberi Ye Yuan beberapa seni rahasia spasial. Itu akan digunakan untuk menghancurkan lorong spasial. Beberapa seni rahasia spasial ini sangat mendalam. Itu setara dengan menganalisis aturan spasial secara mendalam. Jika rata-rata orang mempelajarinya, akan sulit mencapai hasil tanpa kerja keras selama ratusan tahun. Namun, Ye Yuan juga sangat berbakat di jalur luar angkasa. Jadi mempelajarinya menghasilkan 2 kali hasil dengan setengah usaha. Langkah ini sebelumnya disebut transfigurasi teleportasi. Dia bisa langsung membuka lorong spasial dalam radius tertentu, mencapai efek pergeseran seketika. Ye Yuan mempelajari dan menerapkannya dengan penuh semangat, menghindari pukulan Lotusware dengan gesit. Di depannya ada pintu spasial yang sangat besar, bertengger di atas laut. Ye Yuan sudah lama merasakan keberadaannya. Hanya saja ketika dia tiba sebelum itu, dia masih terkejut karenanya. Jelas, orang yang membuka lorong spasial memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Teleportasi transfigurasi Ye Yuan hanya membuka lorong spasial dalam jarak pendek. Tapi, orang ini membuka lorong spasial skala besar dari luar penghalang surga absolut. Saat membandingkan keduanya, itu seperti murid magang yang bertemu dengan penyihir hebat. Namun, meskipun pihak lain memiliki kemampuan yang sangat hebat, penerapan aturan spasial serupa. Sama seperti bagaimana perhitungan mesin sangat rumit, tetapi pada akhirnya, itu hanya 1 dan 0. Selama dia tahu aturan komputasi itu, dia selalu bisa menganalisisnya. Tentu saja, membicarakannya mudah, tetapi masih terlalu sulit bagi Ye Yuan. Tapi ini tidak masalah. Ye Yuan tidak mengerti, tetapi Mitian hegemon ini memahaminya. Bagaimana, senior? Tanya Ye Yuan. Ini begitu-begitu. Mitian berkata dengan jijik, pemahaman ras darah hegemon realem tentang aturan spasial ini juga hanya tingkat pengetahuan yang dangkal. Jika itu saya, surga Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan sama sekali. Kata-kata ini terdengar arogan, tetapi Ye Yuan tahu bahwa Mitian tidak membual. Aturan spasial yang dia jelaskan kepada Ye Yuan, itu benar-benar dipotong dengan kritik tajam. Bahkan Ye Yuan juga menyesali ketidakmampuannya. Karena dia mengatakan begitu-begitu, maka itu benar-benar begitu-begitu. Bab 2831, dikubur hidup-hidup. Situasi di Kaisar dan Fei di sana sepertinya tidak terlalu bagus. Ye Yuan tidak terburu-buru untuk merusak lorong,
tatapannya malah melihat ke arah Dan Fei di sana. Pertempuran di sana terlalu sengit. Dia bisa merasakannya dengan jelas di sini juga. Bukan hanya Dan Fei saja, situasi orang lain juga tidak terlalu baik. Ye Yuan bahkan merasakan bahwa pihak Heaven One sudah memiliki Kaisar Realem yang mati. Bahkan jika dia merusak lorong, alam Kaisar Surgawi masih bukan tandingan ras darah. Dalam keadaan seperti ini saat ini, Front Selatan tidak dapat mengirim pembangkit tenaga listrik sama sekali. Kekuatan destruktif dari Kaisar Realem ras darah ini terlalu kuat. Jika mereka membantai sengaja di front utara, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan, kata Ye Yuan dengan cemberut. Kamu bocah, apa yang ingin kamu lakukan? Mi Tian berkata dengan sakit kepala. Saya katakan, senior, begitu ruang runtuh, dapatkah itu mengubur ras darah Kaisar Realem hidup-hidup? Ye Yuan tiba-tiba berkata. Mi Tian menutupi wajahnya dengan tangannya, merasakan kepalanya membengkak lebih besar. Namun, dia masih berkata, perlombaan darah memiliki kekuatan hidup yang kuat. Mereka mungkin tidak mati, tetapi cedera serius adalah suatu kepastian. Setelah hening sejenak, Ye Yuan mengangguk dan berkata, baiklah, ayo kita lakukan. Mi Tian berkata, mereka mungkin tidak mati, tetapi harapanmu untuk bertahan hidup tidak tinggi. Ye Yuan menyeringai dan berkata, jangan bercanda. Dengan dirimu yang sudah tua, bagaimana aku bisa mati? Selesai berkata, Ye Yuan segera berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir dan masuk ke lorong spasial. Sesaat kemudian, rumbel lorong spasial memancarkan gelombang getaran yang intens. Di sisi ras darah, ekspresi Lotusware dan yang lainnya berubah drastis. Tidak baik, bocah Saint Sovereign Heaven itu benar-benar merusak lorong spasial. Li He, akhiri pertarungan dengan cepat, jangan berlarut-larut lagi. Lotusware berkata dengan suara dingin. Li He di sana bertarung 1 lawan 2, tapi dia juga menang dengan kuat. Awalnya, dia tidak terburu-buru untuk mengalahkan 2 orang Zuo Chen karena itu akan menelan biaya yang cukup besar. Tetapi saat ini, dia tidak bisa terlalu peduli lagi. Mengerti, itu hanya untuk melihat cahaya darah bersinar terang di tubuhnya, langsung menyerah membela dan membuka pembunuhan hiruk-pikuk. Zuo Chen 2 orang dipaksa kembali oleh Li He sampai mereka terus kehilangan tanah, memuntahkan darah segar dengan liar. Saat berada di pihak Dan Fei, Lotusware juga mengalami beberapa pukulan berat, dan langsung melumpuhkannya. Kemudian, dia terbang menuju lorong spasial. Dan Fei merasa tak berdaya di dalam hatinya. Dia hanya tersisa dengan setengah kehidupan saat ini dan bahkan tidak bisa menggerakkan otot. Dia tidak bisa menyelamatkan Ye Yuan sama sekali. Di sisi lain, suara ledakan bergemuruh tanpa henti. Li He diledakkan oleh Zuo Chen dengan 1 pukulan, tapi dia juga memberi Lu Feng pukulan fatal. Lu Feng langsung mati tanpa berteriak. Zuo Chen juga menderita luka berat, dan dia kehilangan kekuatan untuk bertarung lagi. Li He mengondensasi kembali tubuh fisiknya. Mengabaikan Zuo Chen yang terluka, dia menerkam ke arah lorong spasial juga. Suara gemuruh dari lorong spasial menjadi semakin intens dan sudah samar-samar menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Untungnya, lorong spasial itu sendiri sudah hampir stabil. Kehancuran Ye Yuan tampaknya sulit untuk berhasil untuk sementara waktu. Sosok 2 orang Lotusware itu seperti kilat, menembus ke lorong spasial sekaligus. Dan Fei tersenyum pahit dan berkata, kami terlalu tidak berguna. Pada saat ini, Ye Yuan membutuhkan bantuan, tetapi kami tidak dapat membantunya sama sekali. Zuo Chen juga menghela nafas dan berkata, mungkinkah itu akan gagal pada tahap terakhir seperti ini? Berhenti bicara omong kosong. Cepat dan pulihkan lukamu. Bahkan jika kita mempertaruhkan nyawa, kita harus menyelesaikan misi juga. Dan Fei berkata dengan suara serius. Kedua orang itu masing-masing menelan pil surgawi kelas 8 dan memulihkan luka mereka. Hanya saja mereka terluka terlalu parah. Sulit untuk pulih untuk beberapa waktu. Sial, bagaimana mungkin Saint Sovereign Heaven belaka menghancurkan lorong spasial Hegemon Realem? Melihat lorong spasial yang penuh lubang, Lotusware sangat marah. Li He juga memiliki ekspresi serius saat dia berkata, bahkan jika dia mahir dalam aturan tata ruang, tidak mungkin melakukan ini juga. Ada yang aneh dengan anak ini. Lotusware berkata dengan marah, cukup omong kosong, cepat temukan anak ini dan bunuh dia. Kalau tidak,
Konsekuensi membiarkannya terus menghancurkan seperti ini akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Di sana. Di lorong depan, sosok itu samar-samar terlihat. Siapa lagi kalau bukan Ye Yuan? Ketika Lotusware melihat Ye Yuan, dia sangat gembira. Selama dia melihatnya, bukankah dia akan membunuh Saint Sovereign Heaven dengan mudah? Pang, kemana kamu lari? Pakaian Lotusware berkibar, mengejar Ye Yuan seperti kilat. Perempuan tua, hanya dengan kemampuan biasa saja, kamu juga ingin membunuh kakek Ye. Dari depan terdengar tawa dingin Ye Yuan. Kenapa kakek Ye tersesat oleh Yang King orang itu? Namun, di lorong spasial ini, sangat tidak mudah bagi Lotusware untuk mengejar Ye Yuan. Lotusware mendengus dingin dan tiba-tiba mengacungkan jari. Kekuatan mengerikan langsung meledak di sekitar Ye Yuan. Ledakan, lorong spasial bergetar dan benar-benar menjadi lebih tidak stabil. Li He berteriak dengan keras, pakaian Lotus, apa kamu marah? Orang ini gagal menghancurkan lorong spasial. Mungkinkah Anda ingin menghancurkannya? Petik 2. Ekspresi Lotusware juga sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya sangat licin. Serangan itu barusan, bahkan jika itu adalah puncak surga penguasa sejati, mereka akan langsung terhapus juga, tetapi gagal membunuh Ye Yuan. Ye Yuan seperti ikan di air di lorong spasial ini, membunuhnya benar-benar membutuhkan banyak usaha. Perempuan tua, kamu hanya memiliki sedikit kemampuan ini. Omong kosong kaisar surga yang luas. Tidak lebih dari ini. Ye Yuan masih tertawa dingin saat dia berkata. Ekspresi Lotusware menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara serius, Pang, jangan sombong. Ada Lord Mei yang sedang terburu-buru di depan, kursi ini ingin melihat kapan kamu bisa melarikan diri sampai. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan nada menghina, sampah sekali Lord Mei. Jika dia datang, kakek Ye akan mengumpulkan kalian semua dalam satu gerakan. Anda berdarah, masing-masing dari Anda kuat di luar dan lemah di dalam, hanya sekelompok orang lemah. Aku juga tidak tahu apa yang kamu pamerkan. Lotusware berkata dengan senyum dingin, wah, kamu hanya bisa menikmati pertengkaran mulut dan lidah. Tapi ekspresi Li He jelek saat dia berkata dengan suara serius, dia benar-benar tidak terlibat dalam pertengkaran mulut dan lidah. Yuan Zheng mereka bertiga bahkan tidak bisa menerima gerakan darinya. Ketika Lotusware mendengar itu, ekspresinya mau tidak mau berubah, langsung tersedak. Anak ini sebenarnya sangat kuat. Tiba-tiba, Lotusware merasakan aura kuat di depan yang saat ini melaju dengan cepat. Lotusware sangat gembira dan berkata dengan keras, Tuan Mei, anak laki-laki ini sedang merusak lorong spasial, tolong ambil tindakan dan hentikan anak ini. Yakinlah, serahkan ke kursi ini. Suara kasar datang dari kedalaman lorong yang suram. Ada serigala di depan dan harimau di belakang, Ye Yuan sepertinya tidak punya jalan keluar lagi. Segera, energi darah yang membuat orang mati lemas menghantam hidung dari depan. Ye Yuan hampir tidak bisa berdiri teguh ketika dia terkena energi darah ini. Terlalu kuat. Tiba-tiba, sosoknya berhenti, dan dia berhenti berlari. Lotusware dua orang berhenti 10.000 kaki dari Ye Yuan dan berkata dengan puas, Nak, terus berlari. Lihat apakah kursi ini tidak merobek mulutmu. Aura kuat di kedalaman lorong itu tiba dengan lolongan. Ye Yuan menatap Lotusware dan tiba-tiba tersenyum. Senyum ini membuat hati Lotusware berdebar. Perempuan tua, kamu terlalu banyak berpikir. Saya dapat dengan mudah menghancurkan lorong spasial ini. Tapi tahukah Anda mengapa saya tidak menghancurkannya? Apakah Anda berpikir bahwa saya bercanda dengan Anda sebelumnya? Sebenarnya, aku ingin mengumpulkan kalian semua sekaligus. Ye Yuan tertawa ringan dan tiba-tiba melemparkan pukulan di suatu tempat di luar angkasa. Gemuruh. Seluruh lorong spasial mulai bergetar hebat. Seluruh ruang mulai runtuh. Bab 2832, Kemenangan Besar. ARGH. Jeritan tajam dan menyedihkan bergema melalui lorong spasial. Di dalam lorong spasial, itu seperti domino. Reaksi berantai terjadi, dan itu runtuh dengan ledakan keras. Dan energi keruntuhan ruang berubah dari 1, pada awalnya, ke tingkat fisi atom di kemudian hari. Tingkat keruntuhan ini, gelombang energi sudah sebanding dengan serangan habis-habisan dari pembangkit tenaga listrik puncak Kaisar Sakra Heaven. Kekuatan seperti itu, bahkan Mei, pembangkit tenaga listrik Kaisar Sakra 10 surga ini, tidak berani menepisnya juga.
Ledakan. Karena ledakan yang hebat, setengah dari tubuh Lotusware langsung terhempas. Seluruh orang Li He meledak menjadi awan kabut darah. Namun, kemampuan generasi mereka yang menakutkan memulihkan kesehatan mereka lagi. Kecuali, itu masih sia-sia. Ledakan yang mengerikan hingga ekstrim itu ada di mana-mana. Bangkit sekali, meledak sekali. Bangkit sekali, meledak sekali. Sampai di belakang, Li He sudah tidak dapat bangkit kembali dan sepenuhnya dilenyapkan oleh energi keruntuhan spasial. Komandan tertinggi pasukan Front Utara ras darah ini dikubur hidup-hidup oleh Ye Yuan begitu saja. Kecil, ibumu pasti akan membunuhmu. Lotusware menjerit tajam. Situasinya saat ini juga sangat tragis. Keruntuhan spasial yang kejam membombardirnya sampai dia tidak berdaya untuk melawan. Adapun Mei yang berlawanan, dia memiliki tampilan yang tidak masuk akal. Siapa saya? Di mana saya? Untuk apa saya datang? Dia datang dengan cara yang mengancam dan hanya melihat Saint Sovereign Heaven, lalu dia diledakkan. Dia memiliki kekuatan yang mengerikan. Dia masih bisa menahan keruntuhan awal. Tetapi ke arah belakang, gelombang energi dari keruntuhan menjadi lebih kuat, dan bahkan dia juga diledakkan. Sial, siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Ahaha. Sebelum Mei selesai berbicara, kepalanya hancur berantakan. Tapi segera, dia tumbuh kepala lain. Namun, itu juga sia-sia. Kaisar Sakra Heaven dan Hegemon Realm tampaknya hanya memiliki perbedaan satu alam, tetapi celah di antara keduanya seperti langit dan bumi. Di tengah gelombang energi yang besar ini, puncak Kaisar Sakra Heavens juga hanyalah perahu dayung kecil. Berkali-kali, Mei akhirnya tidak bisa menghidupkan kembali tubuhnya lagi dan benar-benar musnah. Salah satu Kaisar Sakra 10 Surga, Mei, kehilangan nyawanya di tangan Ye Yuan. Beberapa saat sebelumnya, Dan Fei dan Zuo Chen dua orang mengkonsumsi pil surgawi, dan luka mereka menjadi lebih baik dengan sangat cepat. Kedua orang itu tidak terlalu peduli dan akan memasuki lorong. Namun, saat mereka tiba di lorong spasial, suara ledakan yang mengerikan tiba-tiba datang dari dalam lorong. Ekspresi Dan Fei dua orang berubah. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka segera dikirim terbang oleh hembusan udara. Selanjutnya, suara ledakan di lorong semakin kuat dan kuat. Kedua orang itu bertukar pandang, mata mereka penuh kejutan. Apakah ini yang dilakukan Ye Yuan? Zuo Chen menelan ludahnya dan bertanya. Dolar seharusnya, kan? Dan Fei berkata dengan tidak yakin. Lalu bagaimana dia melakukannya? Tidak tahu. Gelombang energi yang menyebar ini bahkan bisa membuat kita terbang. Maka tingkat energi di lorong itu mungkin sudah mencapai surga Kaisar Sakra, kan? Kemungkinan besar, lebih dari itu. Lorong spasial ini runtuh dari dalam. Tingkat energi di kedalaman lorong spasial mungkin bisa membunuh Kaisar Sakra Heavens dengan mudah. Bahkan jika orang yang datang adalah Mei, kemungkinan besar pasti akan mati juga. Seperti yang Dan Fei katakan, dia sendiri juga merasa tidak percaya. Menurut tingkat gelombang energi ini, orang-orang yang masuk, seharusnya sudah mati semua. Apakah ini, benar-benar dilakukan oleh Saint Sovereign Heaven yang sangat kecil? Dan Fei dua orang merasa seperti mereka telah mengalami mimpi. Mereka belum terbangun dari mimpi ini sampai sekarang. Itu karena semua yang terjadi di depan mata mereka terlalu fantastik. Zuo Chen menelan ludahnya lagi dan bertanya, apakah itu berarti, misi kita selesai? Lengkap, lebih dari selesai. Itu sempurna. Lydia sudah mati. Lotusware sudah mati. Mei, mati juga. Misi kami sempurna dan tanpa cacat. Berbicara sampai belakang, Dan Fei mulai gemetar gelisah. Awalnya tidak mungkin hal semacam ini terjadi pada pembangkit tenaga listrik Kaisar luas surga. Setiap pembangkit tenaga listrik Kaisar Realem sangat penting. Bahkan dalam perlombaan darah, pembangkit tenaga Kaisar Realem tidak bisa mati begitu saja. Kematian 3 orang Mei tidak hanya menyangkut pertempuran ini saat ini. Itu juga akan menghasilkan dampak halus pada situasi pertempuran di front selatan juga. Ini adalah kemenangan yang sempurna. Zuo Chen juga mengerti, tetapi dia masih belum bisa sepenuhnya mempercayainya. Saat itu ketika Lotusware muncul, dia sudah putus asa. Kekuatan Lotusware terlalu kuat. Penampilannya benar-benar memadamkan harapan pembangkit tenaga Kaisar Realem. Adapun tentara Saint Sovereign Heaven di sana, mereka sebenarnya tidak memiliki banyak harapan.
Dengan 50.000 pasukan versus 30.000 pasukan, menginginkan 10.000 orang untuk bergegas, ini hampir sesuatu yang mustahil. Namun, dalam situasi putus asa seperti ini, Saint Sovereign Heaven yang tidak signifikan menyelesaikan pukulan terakhir. Mungkin Ye Yuan bukan Saint Sovereign Heaven biasa, tetapi di depan pertempuran hebat semacam ini, dia masih tidak signifikan. Namun, Saint Sovereign Heaven yang tidak penting ini menyelesaikan tindakan yang mengejutkan dunia. Kesimpulan semacam ini, tidak berlebihan untuk menyebutnya keajaiban. Lalu, Ye Yuan dia, gumam Zuo Chen. Ekspresi Dan Fei berubah, kegembiraan liar dari sebelumnya langsung menghilang. Benar, bahkan Mei mati di dalam, bisakah Ye Yuan masih bertahan? Gelombang energi di dalam bisa membunuh pembangkit tenaga Kaisar Realem. Selanjutnya, itu terus-menerus tanpa henti. Tidak mungkin bagi Ye Yuan, Saint Sovereign Heaven yang sangat kecil, untuk bertahan hidup. Berbicara secara logis, Saint Sovereign Heaven kecil yang ditukar dengan kemenangan yang begitu mulia adalah tawaran yang luar biasa. Tapi, tidak tahu mengapa, Dan Fei tidak bisa bahagia. Dia bahkan merasa bahwa dengan Ye Yuan sekarat di dalam, pertempuran ini tidak berbeda dengan kekalahan. Mungkin, itu karena dia menciptakan terlalu banyak keajaiban. Batuk, batuk, batuk. Tepat pada saat ini, serangkaian batuk hebat terdengar di belakang mereka. Kedua orang itu tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat seseorang yang penuh lubang berdiri di sana. Kamu Yuan, kamu tidak mati. Kedua orang itu saling bertukar pandang, mata mereka penuh dengan keterkejutan yang tak henti-hentinya. Orang ini benar-benar keluar hidup-hidup. Astaga, gelombang energi yang bahkan bisa meledakkan pembangkit tenaga Kaisar Sakra Heaven sampai mati, dia benar-benar keluar hidup-hidup. Kalian, sangat menginginkanku mati. Batuk, 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 kata Ye Yuan dengan gusar. Hahaha, tidak, tidak, muridku yang baik, muridku yang baik. Zuo Chen gelisah sampai dia mengoceh, bergegas untuk memeluk Ye Yuan dan menanamkan ciuman di wajahnya yang berlumuran darah. Sayangnya, Ye Yuan tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, sangat jijik padanya. Hei, apakah kamu memiliki fetis yang aneh atau semacamnya? Menjauhlah dariku. Ye Yuan mendorong Zuo Chen pergi dan berkata dengan jijik. Adegan ini terlihat lucu, tapi sangat hangat. Dan Fei, yang berada di sampingnya, juga terlihat gelisah saat dia berkata, anak yang hebat. Anda menakjubkan. Kebanggaan yang Anda buat sebenarnya benar-benar terwujud. Dalam pertempuran ini, surga satu kita memperoleh kemenangan penuh. Mungkin ada cukup banyak orang di sisi ras darah yang akan muntah darah. Hahaha. Berbicara sampai belakang, Dan Fei tidak bisa menahan diri untuk tertawa terbahak-bahak. Kemenangan yang memuaskan ini benar-benar memberikan kepuasan yang luar biasa bagi orang-orang. Bab 2833, Surga Mutlak yang Mengejutkan. Di luar penghalang surga absolut, di benua Thundercree yang jauh, pasukan dari beberapa ratus ribu anggota ras darah sudah menunggu dengan penuh semangat untuk pertempuran, energi darah melonjak ke langit. Pembangkit tenaga Kaisar Realem yang hadir mencapai beberapa ratus. Sesosok berdiri dengan bangga di kehampaan, menutupi langit hanya dengan satu tangan. Lorong spasial perlahan terbentuk tepat di tangannya. Orang ini adalah pembangkit tenaga listrik hegemon Realem dari ras darah, Bloodsky. Di samping Bloodsky, seorang pemuda berbaju biru berkata sambil tersenyum, Saudara Bloodsky benar-benar memiliki cara yang sangat baik. Penstabilan lorong spasial ini dimajukan setengah bulan lebih awal dari yang diharapkan. Petik 2. Bloodsky berkata dengan bangga, tentu saja. Kemampuan surgawi spasial kursi ini dapat melintasi kehampaan seperti berjalan di tanah datar. Jika bukan karena Heaven One Continent memiliki lusinan hegemon Realem yang bergabung, kursi ini hanya perlu setengah hari untuk membuka saluran spasial ini. Membuka lorong spasial seperti itu benar-benar tidak mudah. Tidak hanya seseorang harus menghindari penghalang surga absolut, itu bahkan harus mampu mengakomodasi alam hegemon dan pasukan ras darah yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa pencapaian yang sesuai dalam aturan spasial, itu benar-benar mustahil untuk berhasil. Bloodsky, hegemon ras darah ini, selalu berkeliaran di surga dan hanya datang ke Grand Bright Jade Complete Heaven baru-baru ini. Gagal menaklukkan surga satu untuk waktu yang lama, suasana gelisah juga menyebar dalam perlombaan darah. Oleh karena itu,
Kedatangan Blutski langsung membuatnya dicari-cari seperti segudang bintang yang mengelilingi bulan. Tentu saja, pembangkit tenaga listrik Hegemon Realem yang mahir dalam kemampuan surgawi spasial layak untuk itu. Ada banyak Hegemon di seluruh surga, tetapi mereka yang ahli dalam aturan spasial hanya sedikit. Blutski benar-benar layak menjadi kekuatan besar. Pemuda berbaju biru mengacungkan jempol dan berkata, luar biasa, Saudara Blutski. Mulut Blutski melengkung, dan dia berkata, masalah sepele. Paling banyak masih ada 3 hari, dan kemudian lorong itu akan dapat sepenuhnya stabil. Tentara akan dapat berbaris masuk tanpa perlawanan. King Yao, darah hegemon yang dijanjikan klan untuk kursi ini, kamu tidak boleh menarik kembali katamu. King Yao buru-buru berkata, Brother Blutski terlalu khawatir. Anda adalah kekuatan utama spasial ras darah kami sekarang. Bagaimana mungkin klan itu menarik kembali kata-kata kita? Petik 2. Blutski mendengus dingin dan berkata, kurasa kalian semua juga tidak akan berani. Tapi tepat pada saat ini, ekspresi Blutski tiba-tiba berubah. Kecil, Blutski tampaknya telah mengalami pukulan berat, seluruh tubuhnya tertembak ke belakang, darah segar menyembur liar dari mulutnya. Gemuruh. Sebelum King Yao sempat berpikir terlalu banyak, dia mendengar suara ledakan hebat yang datang dari lorong spasial. Ekspresinya berubah liar, dan dia meraung keras, mundur. Itu hanya untuk melihatnya mengibaskan lengan bajunya dengan megah. Angin kencang bertiup melewatinya. Puluhan ribu pasukan langsung dikirim terbang keluar. Bang, 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 lorong spasial langsung meledak di atas kehampaan, menyapu hembusan udara yang menakutkan. Tentu saja, hembusan udara ini tidak bisa menyakitinya. Tapi ekspresinya sangat jelek. Itu karena lorong spasial telah benar-benar runtuh. Untuk membuka lorong spasial, perlombaan darah menghabiskan banyak sumber daya. Sekarang, itu sebenarnya semua sia-sia. Saudara Blutski, apa yang terjadi? King Yao berkata dengan suara serius. Blutski mengalami serangan balik, mengalami cedera yang cukup besar juga. Dia berkata dengan suara serius, jalan spasial dirusak oleh seseorang dari dalam. Pihak lain setidaknya adalah alam hegemon. Lorong spasial ini benar-benar hancur. Ekspresi King Yao berubah, dan dia berkata, bagaimana mungkin? Alam hegemon surga satu saat ini semuanya berada di penghalang surga absolut. Blutski menggelengkan kepalanya dan berkata, ini jelas merupakan alam hegemon. Selanjutnya, pihak lain memiliki pencapaian yang sangat mendalam dalam aturan spasial. Kalau tidak mungkin aturan spasial yang saya buat benar-benar runtuh. Petik 2. Runtuhnya lorong spasial dan lorong spasial yang rusak, mereka adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Keruntuhan gaya gua semacam ini hanya bisa dicapai jika pemahaman seseorang dalam aturan spasial mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Jika itu bukan alam hegemon, Blutski tidak akan percaya bahkan jika dia dipukuli sampai mati juga. Sehubungan dengan kata-kata Blutski, King Yao secara alami tidak akan meragukannya. Dia bangga, tetapi tidak mungkin berbohong tentang hal semacam ini juga. Mungkinkah surga satu benua memiliki alam hegemon baru yang muncul? Tidak bisa. Masalah ini luar biasa, saya akan melapor kepada Tuan Wang Zuo. King Yao terlihat serius saat dia berbalik dan pergi. Penghalang surga absolut, itu meluas tanpa tahu berapa puluh ribu mil. Tempat ini adalah penghalang terakhir Heaven One Continent dan juga harapan terakhir Heaven One Continent. Pada saat ini, itu tampak agak sepi di penghalang surga absolut. Tuan Surgawi sangat berhati-hati hari ini. Mungkinkah Anda khawatir tentang perang di front utara? Di penghalang surga absolut, sebuah suara tiba-tiba datang. Heaven One Alliance, komandan tertinggi dipuja sebagai raja biasa dan disapa dengan hormat sebagai dewa surgawi. Dewa surgawi surga satu adalah alam hegemon nomor satu Grand Bright Jade Complete Heaven, Sue Ziming. Setelah waktu yang lama, suara laki-laki yang penuh energi berkata, kursi ini pernah mendengar nama Blutski sebelumnya. Kemampuan surgawi spasialnya luar biasa, mengejar hegemon Mitian saat itu. Kali ini, jika bukan karena seorang pria kecil yang mengambil risiko kematian untuk menyampaikan pesan. Surga lengkap Grand Bright Jade kami akan selesai. Tapi meski begitu, kursi ini tidak menyimpan harapan untuk pertempuran terakhir ini juga. Semuanya, bersiaplah secara mental. Kursi ini telah mengecewakan prajurit front utara. Di dalam Absolute Heaven Barrier, itu terdiam sesaat.
Alam hegemon ini semuanya jelas tentang situasi perang front utara. Tetapi mereka tidak dapat mengubah apapun. Beberapa hari ini, front selatan mengalami beberapa pertempuran hebat. Pembangkit tenaga hegemon Realem bertarung berkali-kali, dan kedua belah pihak mengalami kerugian. Adapun tentara biasa, korbannya tidak terhitung. Mereka tidak bisa pergi. Pembangkit tenaga listrik hegemon angkat bicara, Dewa Surgawi tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Dan Fei mereka semua memiliki ide yang adil tentang ini di hati mereka. Orang-orang surgawi kita tidak memiliki siapapun yang berpegang teguh pada kehidupan dan takut mati. Dewa Surgawi menghela nafas dan berkata, kursi ini dapat merasakan bahwa perang front utara telah mereda. Kemungkinan besar, itu sudah berakhir. Dia tidak melanjutkan mengucapkan kata-kata di belakang, tetapi yang lain semua mengerti bahwa front utara kemungkinan besar sudah jatuh sepenuhnya. Alam hegemon penghalang surga absolut terdiam lagi. Hegemon Realem tiba-tiba menghela nafas dan berkata, front utara ditangkap, Grand Bright Jade Complete Heaven dalam bahaya. Di masa depan, kita hanya bisa mengambilnya selangkah demi selangkah. Petik 2. Pelaporan. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, bergema di seluruh penghalang surga absolut. Hati Dewa Surgawi berdebar kencang. Dia tahu bahwa hasil front utara datang. Bahkan jika dia adalah hegemon Realem, orang nomor satu Grand Bright Jade Complete Heaven, dia juga bingung saat ini. Bagaimanapun, hasil dari front utara terlalu penting. Meskipun dia tahu bahwa tidak ada harapan, dia masih berharap dia bisa mendengar berita yang tidak terlalu buruk. Fei Hong, bagaimana situasinya, dan Fei di sana? Dewa Surgawi berkata dengan suara serius. Zhang Fei Hong, orang nomor satu di bawah hegemon. Aliansi Surga 1, alam hegemon menahan benteng di penghalang surga absolut. Dan di bawah komandan tertinggi adalah Zhang Fei Hong. Ketika Zhang Fei Hong mendengar laporan perang front utara, dia langsung datang ke penghalang surga absolut dan memberitahu berbagai hegemon besar melalui penghalang surga absolut. Mendengar dewa-dewa bertanya, Zhang Fei Hong dengan paksa menekan gelombang di dalam hatinya, dan berkata dengan keras, membalas dewa-dewa, yang mulia, dan Fei dari front utara memenangkan kemenangan besar. Lorong spasial benar-benar runtuh. Front utara tidak lagi khawatir. Membunuh Mei. Salah satu kaisar sakra 10 surga. Membunuh pembangkit tenaga kaisar luas surga, Lotus Well. Kami benar-benar memusnahkan pasukan front utara ras darah. Selusin pembangkit tenaga kaisar Realem yang memasuki surga 1 melalui lorong spasial dan 30.000 pasukan benar-benar dimusnahkan. Aliansi surga 1 kita sangat kuat. Zhang Fei Hong, orang nomor 1 kaisar sakra Heaven ini, saat ini sedang bersemangat sampai lengan dan kakinya melambai. Seolah-olah seorang anak yang dipuji oleh orang dewasa. Tapi penghalang surga absolut jatuh ke dalam keheningan seperti kematian. Tanpa ragu, para hegemon semua terkejut dengan berita ini. Berita ini terlalu mengejutkan sampai tidak bisa dilampaui. Fei Hong, hal semacam ini tidak bisa bercanda. Suara Dewa Surgawi praktis bergetar. Bab 2834, Senioritas yang sangat tinggi. Hal semacam ini secara alami tidak bisa diolok-olok. Karena itu, ketika Zhang Fei Hong selesai memberikan laporan perang terperinci, alam hegemon ini merasa bahwa kebahagiaan datang begitu tiba-tiba. Memang, pertempuran front utara terlalu rendah. Tapi, dalam hal kepentingan, itu sama sekali tidak kalah dengan front selatan. Selanjutnya, pertempuran front utara sangat berbahaya. Bahkan jika mereka bisa menang, itu juga akan menjadi kemenangan yang luar biasa. Namun, dia tidak menyangka bahwa front utara benar-benar memperoleh kemenangan besar yang benar-benar memuaskan. Sebuah suara elegan berkata dengan gelisah, anak ini luar biasa. Seorang hegemon wanita berkata dengan kasar, kamu sarjana busuk, untuk apa kamu disempurnakan? Ye Yuan luar biasa, terlalu luar biasa. Sebuah prestasi luar biasa tanpa saingan. Hadiah besar, pasti ada hadiah besar. Kirim urutan hegemon kursi ini. Kontribusi Ye Yuan tidak tertandingi, menyelamatkan surga 1 dari kesengsaraan yang ekstrim, mengatasi gelombang pasang yang mengamuk. Dia akan ditempatkan di bawah Extreme Light Pavilion dan menjadi murid pribadi kursi ini. Sebuah suara tua dan serak datang. Wanita sebelumnya berkata dengan suara dingin, Cloudmount tua berkabut, Anda benar-benar menghitung dengan baik. Masalah sebelumnya,
kami belum menyelesaikan skor dengan Anda. Petik 2. Di Absolute Heaven Barrier, serangkaian batuk kering datang. Suara tua itu tampak sedikit malu ketika dia berkata, batuk, batuk, semua pria membuat kesalahan, kuda semua tersandung. Meskipun alchemy dao kursi ini tidak ada bandingannya, istri yang pintar tidak bisa memasak makanan tanpa nasi. Ye Yuan awalnya milikku. Murid sekte pengobatan ekstrim. Sekarang, dia menjadi murid kursi ini. Itu juga dianggap membuat amandemen, kan? Petik 2. Omong kosong *T. Jangan berpikir bahwa ibumu tidak tahu. Sekte pengobatan ekstrim Anda semuanya menjadi sangat sombong karena Anda semua datang dengan metode penindasan ini. Ye Yuan mendesak kalian semua, dan kalian semua juga tidak mendengarkan, mengakibatkan kekalahan besar. Sekarang, apa gunanya tindakan yang terlambat? Tapi, hegemon perempuan itu tak henti-hentinya setelah mendapatkan momentum. Apa yang mereka bicarakan secara alami adalah masalah menggunakan darah roh sejati untuk menekan racun korupsi darah sebelumnya. Hal itu menyebabkan dampak yang sangat merugikan. Bukan hanya front utara, front selatan juga mengalami kerugian besar. Untungnya, berita dari front utara di sana dikirim tepat waktu, menghindari kerugian makroskopik. Hal ini, Ye Yuan juga melakukan perbuatan berani. Oleh karena itu, jurus Old Foggy Cloud Mount sebenarnya sama persis dengan cara Zuo Chen. Meningkatkan status Ye Yuan adalah demi membuat wajah sekte pengobatan ekstrim terlihat sedikit lebih baik. Namun, Ye Yuan tiba-tiba menjadi murid alam hegemon, senioritas itu sedikit menakutkan. Pada saat ini, Dewa Surgawi angkat bicara. Dia berkata, baiklah, berhenti berdebat, masalah ini, Senior Cloud Mount memang salah, tetapi dia juga dengan sepenuh hati memikirkan aliansi. Sister Ziyun, jangan terus melekat padanya. Dewa Surgawi berbicara, hegemon wanita itu hanya bisa berhenti berbicara. Cloud Mount Senior, kursi ini tidak bertentangan dengan keinginanmu untuk menerima Ye Yuan sebagai murid. Tapi masalah ini sebaiknya ditangani dengan cara yang rendah hati. Jika tidak, Anda akan merugikan subjek yang berjasa dan mendinginkan hati semua orang. Lebih jauh lagi, bakat anak ini sangat mencengangkan. Begitu dia melangkah ke Kaisar Realem, dia akan menjadi kekuatan tempur utama juga. Oleh karena itu, bahkan jika dia seorang kultivator yang berbeda, tidak perlu memperlakukannya sebagai bagian pengorbanan juga. Dewa Surgawi terus berkata kepada Cloud Mount. Meskipun penghalang surga absolut menghentikan pasukan ras darah. Tetapi kedua belah pihak telah bertempur dengan sengit selama beberapa ribu tahun. Ada juga beberapa pembangkit tenaga darah ras yang menyusup ke benua surga satu. Tidak ada kekurangan pembangkit tenaga listrik di antara mereka. Begitu mereka membantu Ye Yuan untuk tumbuh secara berlebihan, orang-orang berdarah ini mungkin akan membunuh Ye Yuan dengan cara apapun. Ini, masih Dewa Surgawi yang memiliki banyak pertimbangan. Saya akan melakukan apa yang Dewa Tuhan katakan. Pinespring, saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda. Cloud Mount ragu-ragu sebentar dan berkata, ya Tuan, di penghalang surga absolut, sebuah suara menjawab. Karena itu berada di dalam penghalang surga absolut, maka itu adalah pembangkit tenaga listrik hegemon realem. Orang ini benar-benar memanggil Cloud Mount sebagai tuannya, senioritasnya bisa dilihat. Bahkan Dewa Surgawi harus memanggilnya dengan hormat sebagai seniornya ketika dia melihatnya juga. Monster tua semacam ini benar-benar menerima Ye Yuan sebagai murid pribadi. Itu berarti Ye Yuan dan orang-orang di alam hegemon sudah sebaya. Senioritas ini benar-benar sangat tinggi. Pada kenyataannya, sekte pengobatan ekstrim memiliki dua pembangkit tenaga listrik hegemon realem yang hebat. Salah satunya adalah Cloud Mount, yang lainnya adalah muridnya, Zhou Pinespring. Kedua orang ini menjauhkan diri dari urusan duniawi dan menutup diri dari dunia. Ye Yuan menjadi murid Cloud Mount. Di sekte pengobatan ekstrim, bahkan jika Master Sekte melihatnya, dia harus memanggil Ye Yuan sebagai paman bela diri, dengan hormat juga. Kota pemandangan utara saat ini telah lama menjadi lautan kegembiraan. Setelah Lotusware dan Li He meninggal, ras darah Kaisar Realem yang tersisa tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Setelah Dan Fei dan Zuo Chen sedikit memulihkan luka mereka, tidak akan sulit untuk membunuh mereka. Para ahli Kaisar Realem menang. Tentara Saint Sovereign Heaven yang tersisa bahkan pergi tanpa berkata apa-apa. Tidak peduli seberapa tinggi angkanya, itu juga sia-sia. Oleh karena itu,
kemenangan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dicapai di front utara. Dan semua ini berkat Ye Yuan. Saat ini, prestise Ye Yuan di pasukan front utara seperti matahari siang, bahkan melebihi komandan tertinggi, Dan Fei. Itu karena mereka semua tahu bahwa bahkan Dan Fei, pembangkit tenaga kaisar surga yang luas ini, juga tidak dapat mencapai pembalikan besar yang menakjubkan. Namun, Ye Yuan tidak bisa bergembira. Meskipun pertempuran ini adalah kemenangan besar, pasukan surga satu juga menderita banyak korban. Banyak orang yang Ye Yuan kenal, seperti Qiao Yiping, semuanya jatuh. Tuan Kota Pemandangan Utara, Song Miao, juga mati dalam pertempuran pada akhirnya karena menahan ras darah surga penguasa sejati. Terutama Song Miao, dia adalah penyelamat Ye Yuan. Kematiannya membuat Ye Yuan sangat sedih. Ketika di alam bawah, Ye Yuan juga pernah melawan musuh asing beberapa kali. Tetapi pada saat itu, sementara kekuatannya tidak dapat mendominasi perang, setidaknya dapat mempengaruhi jalannya perang. Tapi sekarang, dia tidak penting seperti semut. Dia tidak bisa mempengaruhi jalannya perang dengan cara apapun. Adapun kali ini, sebenarnya hanya cukup beruntung untuk berada di sana pada saat itu. Dia tahu bahwa perang itu kejam, tetapi ini masih pertama kalinya dia mengalaminya dengan begitu dekat. Untuk melindunginya saat dia membunuh jalan keluar dari pengepungan yang berat, satu demi satu rekan jatuh di sekelilingnya. Adegan-adegan itu masih terngiang-ngiang di benaknya sampai sekarang. Semua orang mengatakan bahwa dialah yang mengatasi gelombang pasang yang mengamuk, mendominasi kemenangan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Tapi Ye Yuan mengerti bahwa bukan hanya dia yang bertarung. Tanpa para pahlawan yang mati, bisakah dia membunuh jalan keluar dari pengepungan yang berat? Mustahil. Oleh karena itu, setelah pertempuran besar berakhir, Ye Yuan sangat rendah hati. Dia menggunakan esensi darah ras darah yang dikumpulkan dalam pertempuran besar dan memurnikan sekumpulan kristal darah api lagi, merawat para prajurit yang diracuni itu. Ada juga kelompok besar yang dia kirim Dan Fei ke front selatan untuk merawat para prajurit di sana. Para prajurit di sana adalah orang-orang yang paling membutuhkan benda ini. Waktu yang tersisa, Ye Yuan memberikan 9 daun Xuanji yang lengkap kepada Xiao San dan yang lainnya. Dia berencana untuk pergi ke sekte pengobatan ekstrim setelah memberikannya. Ye Yuan sangat ingin meningkatkan kekuatannya. Dalam pertempuran hebat semacam ini, hanya kekuatan yang kuat yang dapat memengaruhi situasi perang. Dia mengerti bahwa kali ini, ada kecurigaan untuk mendapatkan keuntungan dengan tipu daya. Hanya ketika seseorang benar-benar menjadi kuat, mereka dapat mengurangi jumlah kematian di sekitar mereka. Dan tepat pada saat ini, Zhou Pinespring turun. Tentu saja, itu bukan tubuh utamanya. Itu hanya gumpalan tiruannya. Namun, bahkan jika itu adalah gumpalan tiruannya, itu juga sangat kuat. Dia tidak memperingatkan terlalu banyak orang. Dia baru saja mengadakan pusat kekuatan Kaisar Realem serta beberapa komandan besar tentara. Sehubungan dengan kedatangan Zhou Pinespring, Dan Fei dan yang lainnya juga sangat terkejut. Dengan front utara mengalami kemunduran, ras darah melakukan serangan balik yang hiruk-pikuk. Perang front selatan sangat tegang. Pada saat ini, Zhou Pinespring benar-benar membelah gumpalan klon dan datang ke front utara untuk memuji tentara. Dapat dilihat betapa pentingnya berbagai hegemon menganggap kemenangan besar ini.